anak di Mekah, ditarik mengelilingi kota Mekah, dan mereka semua tidak memakai baju dan tidak memakai sendal. Dihinakan sedemikian rupa, jika sudah selesai diberhentikan di bawah terik matahari, lalu ditimpa oleh batu yang sangat besar seperti apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Batu yang sangat besar, yang sangat panas karena sudah hampir meleleh oleh sinar matahari, ditimpakan kepada seorang yang tidak memakai alas di situ. Itu adalah cobaan-cobaan yang diterima oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sudah sampai di titik di mana Rasul tidak tahu lagi kemana dia akan pulang. Sudah sampai ke sini, Rasul tahu ketika dia pulang dan ketahuan karena sudah ada orang dari Taif yang pulang ke kota Mekah untuk mengabarkan bahwasanya Rasulullah ke Taif dan ditolak. Dia akan dicaci maki lagi, dia akan dipermalukan lagi, dia akan disakiti lagi seperti biasanya. Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, kepada siapa lagi kau akan memulangkan aku? Apa kepada saudara, apakah kepada keluargaku yang secara terang-terangan sekarang mereka semua telah memusuhiku, atau kepada orang yang sama sekali tidak mengenal aku yang akan dengan senang hati melukaiku? Tapi jika engkau ridho kepadaku ya Allah, asalkan kau tidak marah kepadaku ya Allah, sungguh aku rela terhadap semua yang terjadi kepadaku. Itu adalah kesabaran dan keridhaan Rasulullah SAW terhadap ridho-ridhonya. Bagaimana dengan kita ketika kita mendapatkan suatu penyakit yang tak kunjung sembuh, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah kau mendengar doa-doaku atau tidak ya Allah? Apakah kau tega untuk membiarkan kita berdoa begini terus, ya bertahun-tahun dan kau tidak sembuhkan penyakitku ya Allah? Banyak dari kita yang melakukan hal demikian karena kita sudah tidak sabar terhadap apa yang kita inginkan dari Allah. Tapi Rasulullah SAW, ini bukan hal tentang hal pribadi, bukan tentang keluarga. Ini Rasulullah sedang memperjuangkan sesuatu yang disuruh Allah langsung dan diberikan ujian di jalannya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah merasa harus marah terhadap takdir-takdir Allah. Maka Rasul mengatakan apa? Jika engkau tidak marah kepadaku ya Allah, maka aku sungguh ridho terhadap apapun yang terjadi kepadaku. Ini adalah kota Taif dengan ceritanya. Ini adalah kota Taif dengan pelajaran yang sangat agung yang bisa kita ambil dari kota ini. Semoga kita semuanya ketika kita sudah mengunjungi kota Taif ini, kita mempunyai mental bahwasannya apapun yang kita lalui, sesusah apapun ujian-ujian yang kita lalui, sungguh jika ujian itu membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dunia ini hanya sementara, wa qul atun qarib. Bayangkan Rasulullah SAW tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berdakwah, ya, bukannya semakin diterima, malah semakin ditentang. Rasulullah lagi sholat dilempari pasir, dilempari batu. Rasulullah sedang berjalan dilempari kotoran. Semakin hari semakin banyak lagi ujian-ujian diterima Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah menyerah karena Rasulullah tahu ini adalah agama Allah. Allah akan memberikan yang terbaik, Allah akan mengabulkan doa-doanya walaupun setelah 100 tahun. Makanya suatu saat pasti Allah akan kabulkan. Makanya kata Rasulullah SAW, seluruh doa akan dikabulkan, ya, bagi orang yang tidak terburu-buru. Apa itu orang terburu-buru Allah? Itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, lalu setelah beberapa saat dia katakan Allah tidak mendengar doaku. Maka Bapak Ibu semua, jangan pernah kita berputus asa terhadap apa yang kita inginkan dari Allah. Karena sesungguhnya adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang zalim, dikatakan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sekarang kita semuanya berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih berpositif thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang rela dan ikhlas. Yang penting ridha Allah yang kita utamakan, terserah apapun yang terjadi di muka bumi ini. Insya Allah jika begitu, hidup kita akan setenang hidup Rasulullah SAW. Walaupun ujian kita tidak akan seberat ujian Rasulullah SAW, tapi sudah dicontohkan dan sudah jadi pedoman kita. Begitulah cara hidup, bagaimana kita ikhlaskan semuanya untuk Allah. Maka dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini punya Allah. Sesungguhnya kita ini punya Allah. Bahkan kalau misalnya kita diberi hanya satu tangan, hanya satu kaki, hanya satu mata, Allah lah pencipta kita. Allah tidak pernah dituntut untuk memberikan kita yang kita mau. Allah tidak dituntut untuk memberikan kita dua kaki. Allah tidak dituntut untuk memberikan kita wajah yang cantik atau wajah yang ganteng. Tapi Allah memberikan itu semua secara ihsan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semua yang kita rasakan ini adalah milikmu ya Allah. Jikapun apa nanti ada yang kau ambil, maka ini adalah milikmu.
maka tidak ada daya bagi kami, maka tidak ada ya alasan bagi kami untuk marah, karena memang ini semuanya adalah untuk Allah dan kami adalah orang yang dititipkan. Kalau misalkan kita punya mindset seperti itu Bapak Ibu, insya Allah akan selalu dalam hidup kita.